Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 62. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, Xuan Yuanru tahu betul bahwa begitu mereka diizinkan pergi, mereka akan memanggil kaisar yang lebih kuat untuk kembali. Bahkan jika hanya satu orang yang bisa dibunuh hari ini adalah garis bawah terendah Xuan Yuanru untuk dirinya sendiri. Xuan Yuanru tidak tahu bahwa pikiran bawah sadarnya, yang dilahirkan tidak berarti untuk hidup atau mati dan berpotensi untuk membunuh musuh, adalah karakteristik pantang menyerah dari keluarga roh. Mendengar ini, mata berlumpur Long Xiaolin memancarkan sentuhan licik, dan dia berkata dengan marah pada Xuan Yuanru, "Sialan, aku, Long Xiaolin, bertarung denganmu hari ini. Bahkan jika kamu mati, aku akan menarikmu kembali." Begitu kata-kata itu jatuh, Long Xiaolin mengeluarkan ratapan yang tragis. Segera, fitur wajahnya dipelintir, 7 lubangnya berdarah, dan api hitam berkabut membakar kepalanya. Mata Xuan Yuanru menyusut. Dia tidak menyangka bahwa Long Xiaolin akan membakar jiwa kaisar, yang jelas akan melawannya sampai mati. Yah, kalau begitu kita tidak akan mati. Xuan Yuanru menyemburkan seteguk darah. Kemudian, mata safirnya juga menunjukkan warna ketekunan, dan hatinya berkata dengan tegas, pengorbanan dewa keluarga spiritual. Pengorbanan spiritual adalah teknik dalam ingatan Xuan Yuanru. Meskipun dia tidak tahu mengapa teknik ini ada dalam ingatannya, dia tahu bahwa pengorbanan spiritual adalah untuk menghancurkan janin kaisar di kolam spiritualnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah teknik tabu ini diterapkan, Rana akan mundur. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Karena dia tahu bahwa setelah kekuatan Long Xiaolin melonjak, dia bisa bunuh diri. Bibir merah Xuan Yuanru terbuka, dan suara kesakitan keluar dari mulutnya. Pupilnya yang seperti safir menumpahkan darah merah. Kemudian, 11 janin kekaisaran di kolam rohnya, 6 dari mereka terbang keluar dari kolam roh dan muncul di atas kepalanya. Setiap janin kaisar yang berkabut terlihat persis seperti dia. Kemudian, pada saat 6 janin kaisar menghilang secepat penggurunan, aura tirani terpancar dari tubuh berlumuran darah. Betapa kuatnya, Long Xiaolin, setelah diam-diam ketakutan, mendesak Marshal Huxiao, bakar jiwa kaisar dengan cepat. Kita akan membunuhnya bersama, atau kita semua akan mati. Marshal Huxiao menggelengkan hatinya dan berkata, "Oke." Segera, Grand Marshal Huxiao juga membakar jiwa kaisar, dan tiba-tiba, napasnya naik dengan mantap. Pada saat ini, dalam benak Marshal Huxiao, nasihat panjang Xiaolin terdengar lagi, "Kamu serang wajahnya, aku akan pergi ke belakangnya dan menyerang mati-matian bersama. Ini pertarungan terakhir kita. Kita hanya bisa menang tapi tidak boleh kalah. Aku hitung sampai 3 dan kita akan menyerang bersama." Oke. Setelah kehilangan transmisi suara Jenderal Marsekal Huxiao, yang kehilangan tangan kirinya, dia mengepalkan tangan kanannya seorang diri dan siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. 1, 2, 3. Menyerang. Bunuh. Xuan Yuanru tidak berani mengabaikan. Memegang pedang Xuanbing, dia memotong kekosongan dan menyerang Grand Marshal Huxiao. Dang-dang. Dalam percikan Mars, 2 pedang dan pedang yang kuat bertabrakan satu sama lain, dan masing-masing membuat ratusan serangan saat bernafas. Pada saat ini, ketika Grand Marshal Huxiao melihat bahwa Long Xiaolin tidak melancarkan serangan, dia terbakar oleh kecemasan dan berkata, "Tuan Kota Long, cepatlah, kalau tidak aku tidak tahan sendiri." Tidak ada yang menjawab. Marshal Huxiao melihat ke belakang, tetapi melihat Long Xiaolin membakar jiwa kaisar. Tanpa diduga, dia telah melarikan diri 1.000.000 kaki jauhnya. Long Xiaolin, ya Tuhan, pamanmu. Dasar binatang. Dasar binatang. Grand Marshal Huxiao meraung dengan suara serak, Jenderal Marsekal mengikuti perintah dari wakil penguasa kota untuk membantumu menghancurkan musuh. Bagaimana kamu bisa begitu hina? Menipu aku. Jenderal Huxiao gemetar karena marah,
dahinya sesak, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Xiaolin berada pada titik kritis dan mempermalukan dirinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Bukankah ini meminta dirimu untuk mati? Kemarahan berubah menjadi kemarahan, tetapi dia tidak berani terganggu lagi, hanya menunggu untuk melawan Xuan Yuanru dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia terjerat oleh Xuan Yuanru dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika Anda berbalik dan melarikan diri, tinggalkan punggung Anda ke Xuan Yuanru saat ini, Anda tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dia dan Xuan Yuanru bertarung dengan sengit dan berkata dengan keras, "Tuan kota Xuan Yuan, mari kita gencatan senjata. Aku akan kembali ke kota peri meteor dan melapor ke wakil tuan kota dan membiarkan wakil tuan kota membunuh Long Xiaolin." Menghadapi proposal itu, Xuan Yuanru tidak tergerak sama sekali. Dia benar-benar ingin memukul Marshal Hu Xiao dengan keras, dan kemudian menangkapnya hidup-hidup. Di masa depan, dia akan membiarkannya mengekspos Long Xiaolin di depan kota abadi meteor, tuan kota dan wakil tuan kota. Pada saat itu, Long Xiaolin akan mati. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Karena dia tahu bahwa menghadapi Jenderal Hu Xiao, dia tidak berani menyisihkan energi apapun, jika tidak, dia mungkin akan dibunuh oleh lawan. Diam-diam di sini, Xuan Yuanru dengan tegas berkata, "Dia baru saja melarikan diri, sehingga aku bisa membunuhmu." Dengan mengatakan itu, Xuan Yuanru dan Jenderal Marsekal Hu Xiao bertarung dengan sengit lagi. Pada saat ini, Long Xiaolin, yang telah melarikan diri jauh, mengepalkan tinjunya, meminta maaf dan meneteskan air mata berlumpur, "Saudara Hu Xiao, aku minta maaf untukmu. Aku tidak bisa mati. Aku akan pergi ke kota peri meteor dan memberitahumu wakil wali kota tentang kematian anakku. Wakil wali kota Anda adalah ayah baptis putra saya. Dia akan membalaskan dendam putra saya." Kemudian, Long Xiaolin menghilang ke langit dengan kecepatan tinggi sehingga Tan Yun dan yang lainnya di bawah tidak dapat mengejar. Selain itu, bahkan jika mereka dapat mengejar, Tan Yun dan yang lainnya tidak dapat mengejar. Untuk mengejar adalah untuk mati. Mendengar permintaan maaf Long Xiaolin, Grand Marshal Hu Xiao, yang bertarung dengan Xuan Yuanru, sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. "Long Xiaolin, aku akan pergi ke ibumu. Kamu tidak bisa mati. Tidak bisakah aku ingin mati?" Setelah memarahi, Marshal Hu Xiao tersenyum muram pada Xuan Yuanru dan berkata, "Ayolah, jalan kecil. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu." 2 jam kemudian, salju semakin deras. Di malam hari, Xuan Yuanru Grand Marshal masih bertarung dengan sengit dan secara bertahap menang. 4 jam kemudian, malam memudar. Xuan Yuanru dan Grand Marshal Hu Xiao telah memindahkan medan perang di atas gunung suci Xuan Yuan. Membunuh. Xuan Yuanru membalik-balik di udara, setelah menghindari pedang Jenderal Hu Xiao, menendang dagunya. Bang! Gigi Marshal Hu Xiao jatuh dan tubuhnya ditendang ke udara. Pada saat ini, nyala api jiwa kaisar yang dibakar olehnya menjadi semakin ilusi, seolah-olah padam kapan saja. Setelah padam, dia akan koma. Pergi ke neraka. Setelah malam pertempuran sengit, kekuatan Xuan Yuanru untuk melenyapkan 6 janin kekaisaran akan segera menghilang. Ketika dia menikam Marshal Hu Xiao dengan berani dengan pedangnya, Tan Yun, yang menyaksikan pertempuran melalui pengetahuan abadi, sepertinya melihat pemandangan yang mengerikan dan meraung ngeri, "Ruer, lari." Dengan raungan, Tan Yun mematahkan tenggorokannya. Berdengung. Dalam kekosongan-kekosongan, Tan Yun sering melakukan langkah ilahi Hongmeng, naik ke langit, bergegas keluar dari barisan perlindungan kota dan bergegas menuju Xuan Yuanru. Alasan mengapa Tan Yun sangat cemas adalah karena dia dengan tajam mengintip tulang-tulang di tengah alis Marshal Hu Xiao. Tan Yun tahu bahwa ini adalah tanda bahwa Marshal Hu Xiao meledakkan 12 janin kekaisaran di kolam roh. Dia tahu lebih jelas bahwa kekuatan tingkat 12 yang kuat di alam kekaisaran setelah meledak embrio kekaisaran sebanding dengan kekuatan penuh tingkat pertama yang kuat di ranah Raja Kaisar. Dengan kekuatan Xuan Yuanru saat ini, dia akan mati berkeping-keping. Dan yang lebih penting, begitu Grand Marshal Hu Xiao menyalakan janin kaisar,
janin kaisar akan menjadi sangat kuat, bahkan jika Suan Yuanru membunuhnya, itu tidak akan bisa menghancurkan janin kaisar. Dengan raungan ketakutan dan kecemasan Tan Yun, Shen Subing, Tuoba Yingying dan Fang Ziqing juga menemukan perubahan dari Marsekal Huxiao. Ketiga wanita itu juga sangat cemas. Yang lain cukup bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Karena dengan pengalaman mereka, bahkan jika mereka menemukan perubahan alis, hati, dan tengkorak Marshal Huxiao, mereka tidak akan tahu. Itu pertanda sebelum janin kaisar meledak. Pada saat ini, di langit, karena cedera parah Suan Yuanru, dia tidak memperhatikan perubahan tengkorak dan alis Jenderal Huxiao. Juga bahkan jika dia tahu, dia tidak tahu bahwa pihak lain akan meledakkan dirinya sendiri, karena dia belum membuka ingatan tentang kehidupan terakhir jauh di dalam pikirannya. Tentu saja, jika ingatannya pulih, dia akan menyadarinya tanpa pengingat Tan Yun. Tidak diragukan lagi, Suan Yuanru sangat mempercayai Tan Yun. Ketika dia mendengar Tan Yun membiarkannya melarikan diri, dia menukik ke bawah dengan genting, melarikan diri ke arah Tan Yun, dan berteriak dengan cemas, "Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali." Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Marshal Huxiao tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan berkata dengan senyum keras dan ganas, "Suan Yuanru, kamu tidak dapat melarikan diri. Jenderal Marsekal, bahkan jika kamu mati, aku akan menarikmu kembali. Dan Tan Yun, kamu adalah pelakunya. Jika kamu tidak merebut kota yang ditinggalkan, Lao Su tidak akan dikirim oleh wakil penguasa kota untuk berurusan denganmu. Sekarang, aku akan mati, dan aku akan membawamu bersamaku." Hahaha, hahaha. Tawa ganas Marsekal Huxiao tiba-tiba berhenti. Kemudian, ketika matanya pecah dan telinga serta hidungnya berdarah, seluruh kepalanya melebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, kepalanya melebar 3 kali. Bang! Ledakan. Pada saat berikutnya, darah dan tulang terciprat kemana-mana, dan tengkorak Marsekal Huxiao meledak. Tiba-tiba, langit runtuh, dan badai energi yang sangat dahsyat, seperti bola cahaya gelap, naik dengan cepat dan menelan langit. Badai energi menyapu Suan Yuanru, yang menyelam ke arah Tan Yun dan melarikan diri, dengan kekosongan yang hancur. "Tan Yun, kamu hampir mati ketika kamu menyelamatkanku di luar kota yang ditinggalkan. Kali ini, jangan selamatkan aku." Darah dan air mata di mata lembut Suan Yuan bercampur, dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, nada suaranya sangat tegas, "Kamu tidak tahan sama sekali, kamu berlari ke formasi perlindungan kota, jangan selamatkan aku." "Tidak." Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Aku akan tetap menyelamatkanmu." Darah dan air mata Suan Yuanru yang tergerak terus menetes, dan kemudian dia membuat gerakan yang membuat Tan Yun, Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Linger, dan bahkan Shen Subing panik. Namun, Suan Yuanru tiba-tiba melompat ke udara dan berhenti berlari untuk hidupnya. "Rower, apa yang kamu lakukan? Lari dan aku akan menjemputmu." Tan Yun berteriak cemas. Suan Yuan menangis dengan lembut dan cemas, "Saya dapat melihat bahwa Marshal Huxiao meledakkan janin kaisar. Dia adalah pria kuat tingkat 12 ranah kaisar. Dikatakan bahwa kekuatan pria yang begitu kuat setelah meledakkan janin kaisar sudah cukup untuk membandingkan dengan kekuatan penuh dari kekuatan tingkat pertama ranah Raja Kaisar. Wow, aku tahu kamu sangat kuat secara fisik, tapi bisakah kamu lebih kuat dari Taois tingkat tinggi? Kamu tidak tahu sama sekali, kekuatan penghancur dirinya dapat menghancurkan artefak Tao tingkat tinggi. Kamu akan mati jika kamu keluar, jadi aku sama sekali tidak setuju bahwa kamu mati untuk menyelamatkanku." Apakah Tan Yun tahu kekuatan penghancuran diri? Tidak. Tentu saja dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan tubuh Tuan Guntur, akan sulit untuk diselamatkan, tetapi dia benar-benar tidak bisa hanya melihat Suan Yuanru mati. "Rower, cepat turun." Tan Yun meraung ke langit. Tidak, Suan Yuan menoleh dan menatap badai energi yang menyapu ke arahnya. Segera, matanya tegas dan nada tersedaknya mengungkapkan makna yang tak terbantahkan, "Bodoh, berhenti. Pikirkan 7 istrimu. Apakah kamu ingin menyelamatkanku dan membiarkan mereka hidup sendiri? Jika kamu tidak berhenti, aku akan bergegas ke badai energi dan mati untuk menunjukkannya padamu."
Jangan meragukan kata-kataku. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba dikosongkan, hatinya dipelintir seperti pisau, dan untuk pertama kalinya di depan semua orang, mengguncang bahunya dan menangis. Air mata jatuh di wajah tampan Tan Yun. Dia mendongak dan mendesis, "Suan Yuanru, aku Tan Yun pernah berutang padamu. Aku benar-benar tidak bisa melihatmu mati." "Tidak, kamu tidak berutang apapun padaku." Darah dan air mata Suan Yuanru bergumam dan tidak bisa menangis, "Sebaliknya, aku berhutang terlalu banyak padamu. Kamu telah membayar begitu banyak untuk kota abadi Suan Yuan, tetapi sebagai tuan kota, aku tidak dapat membalasmu. Tan Yun, kembalilah, kembalilah. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati dan menunjukkannya padamu." Di bawah formasi parit besar, di puncak gunung suci Suan Yuan, wajah tua Suan Yuan Haokong vertikal dan horizontal, "Yuner, kembalilah. Saudara Tan, kembali." Suan Yuan Changfeng menangis, "Apakah kamu ingin kakao mati dengan tenang?" Sen Subing, Xianer, Tang Mengyi, Tang Xinying dan 7 istri Tan Yun lainnya, serta Feng Qingcheng, Murong Sishi dan Sue Zian menutup mulut mereka dan menangis. Tuoba Yingying menangis. Ketika dia hendak berbicara, Fang Ziqing mengambil bunga pir di wajahnya dan menangis, "Kakak, cepat kembali. Apakah kamu sudah melupakan kebencianmu? Kamu tidak bisa mati." Pada saat ini, Sen Subing, yang tidak berbicara, mengepalkan tinjunya dan menusukkan kuku jarinya ke telapak tangannya, "Suamiku, kembalilah. Aku tahu jika kamu naik sekarang, kamu akan benar-benar mati sia-sia. Kami masih memiliki terlalu banyak kebencian untuk dibalas. Tidak mudah bagimu untuk sampai ke dunia abadi. Apakah kamu ingin menyerah?" Pada saat ini, Suan Yuanru di langit berteriak, "Bodoh, kamu pergi." Menangis. Air mata Tan Yun mengaburkan pandangannya. Pada saat ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Oke, aku akan pergi. Aku akan pergi." Tan Yun menangis dan menoleh. Ketika dia menyelam, wajah cantik Suan Yuan menunjukkan senyum tulus. Mata darahnya mengungkapkan harapan yang dalam, "Bodoh, aku takut aku akan mati. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan serius? Kamu bilang, bodoh, kamu harus tahu perasaanku padamu, apakah kamu mencintaiku?" Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Suan Yuan Rou, dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Guru Rower, aku mencintaimu. Aku mencintaimu sebelumnya, cinta sekarang, cinta selamanya. Dengan kata-katamu, aku akan mati tanpa penyesalan." Suan Yuan tersenyum lembut, "Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan menikahimu." Begitu suara itu jatuh, telapak tangan kanan Suan Yuan lembut ditekan di udara. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat menggulung Tan Yun dan mendorong Tan Yun ke arah barisan perlindungan kota dengan kecepatan tinggi.